Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pionir, ya apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini saya mau bahas satu komentar ya dari para pionir yang berkomentar di konten saya yang ini. Di sini ini saya bukan pionir ya, bukan pemain Pi Network. Karena saya nggak tertarik dengan sistem-sistem yang seperti ini. Tapi disclaimer dulu, saya tidak melarang kalian untuk melakukan yang namanya apa namanya itu mining ya. Ya terserah kalian mau mining kek mau airdrop, terserah, saya nggak ngelarang. Cuman kalau saya sih di sayanya sendiri ya, Pi Network itu kan udah dinyatakan ilegal sama SWI. Oke, yang artinya apa? Pi Network ini itu dilarang di Indonesia gitu ya. Jadi buat kalian nih yang belum tahu gitu ya, kenapa sih gitu SWI sampai mengeluarkan Pi Network itu di daftar investasi ilegal bulan Agustus kemarin. Ya, apa sih penyebabnya? Ya walaupun Pi Network ini belum, maksudnya tidak ada sistem depositan ataupun investasi, ya kenapa dimasukin ke sana? Kalian tonton aja video ini ya sampai akhir. Nah ini ada salah satu orang yang berkomentar seperti ini nih. SWI ngurusin pinjol bang, bukan kripto. Belajar lagi ya. Nah kata-kata yang nggak tahannya itu adalah kata-kata belajar lagi ya. Kayak ya sok pintar lah gitu. Oke, di sini saya jawab gitu, pinjol aja. Anda yang perlu belajar lagi. Buktinya hingga sekarang Bitcoin tidak diblokir. Meskipun legal, saya tidak merasa dirugikan. 3 tahun mining ya kan, bolak-balik aplikasi, nggak rugi waktu tuh, nggak rugi internet. Oke, nah terkait komen dia yang ini, SWI ngurusi pinjol, bank bukan kripto. Ya, SWI memang bukan mengurus yang namanya cryptocurrency. Cuman SWI ini adalah Satgas Waspada Investasi yang digunakan untuk menemukan ya, menemukan beberapa aplikasi-aplikasi yang menentang peraturan dari negara kita. Itu tugas Satgas Waspada Investasi. Nanti diblokir websitenya sama Kominfo. Tapi ini komentarnya SWI ngurusin pinjol. Sebetulnya bukan cuman pinjol ya yang di apa ya, yang diurus sama SWI. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, ini lebih komentarnya tuh ke sok pintar gitu ya. Nah, di sini ini ada website dari Satgas Waspada Investasi ya. Nah, di website ini kalian bisa lihat ya. Satgas itu ya, dia bukan cuman ngurusin pinjol ilegal gitu ya. Satgas Waspada Investasi temukan 13 entitas investasi tanpa izin dan 71 pinjol ilegal. Jadi komentar yang tadi itu sok tahu bos ya, itu sok pintar sok tahu nyuruh saya untuk belajar lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? SWI itu bukan cuman mengurusi pinjol gitu, tetapi juga mengurus namanya investasi gitu. Nah, terus di berita yang ini masuk ke sini, ini ada yang namanya Pi Network terdaftar di entitas ilegal bulan Agustus kemarin. Nah, di sini banyak nih pertanyaan nih. Pi Network kan bukan investasi, kok masuk daftar ilegal? Dan tulisannya juga Pi Network Indonesia. Katanya banyak yang ngeles kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada nih ya daftar investasi ilegal.
Kalian bisa lihat, dan ini juga ada pinjol ilegal. Cuman saya mau kesini dulu. Nah, ini kalian lihat nih ya, di nomor 11 itu ada tulisan Pen Network Indonesia ya, penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izinan, gitulah ya, kalian baca sendiri ya. Nah, dari situ banyak pionir ya, para penambang Pen Network ini yang ngeles gitu. Kan ini Pen Network ini kami nggak ada setor uang, nggak ada apa namanya ya, nggak ada top upan, jadi gratis. Kok masuk ke daftar investasi ilegal? Jadi banyak yang ngeles yang ada di tabel investasi entitas ilegal itu bukan PNL yang asli. Dan juga mungkin kata-katanya PNL Indonesia gitu. Ya, di sini saya akan ajak kalian lah ke tampilan yang ini nih. Sabar ya. Kita masuk ke sini. Oke, jadi di website yang kita lihat ataupun kita ketik tadi, di sini teman-teman bisa baca ya. Ini untuk para pionir gitu ya. Kalian ya, jalani bisnis itu cari berita lah gitu. Jadi jangan asal-asal jalani, kalian nanti halu tuh ketipu. Sampai kapanpun nggak open mainnet. Takutnya gitu. Gitu ya. Jadi ya cari tahu dulu lah legalitasnya gimana, legal enggak, atau cuman ya lu yang lu aja gitu. Jadi intinya gini, kalian main aplikasi, berbisnis di sebuah aplikasi, tapi kalian nggak baca berita kalau SWI udah mengumumkan ini ilegal ya. Kalian ya cuman ngeklik petir-petir aja gitu, tapi kalian tidak mencari informasi, ya sama aja dengan enggak gitu. Karena ya kalian nih ya, kalian sebagai pionir cuman mendengarkan orang-orang yang membuat kalian melayang, tapi tidak memikirkan orang yang apa ya, menginformasikan hal-hal yang sefakta-faktanya, sebenar-benarnya gitu. Ya ibaratnya gini, kalian jualan ya, tapi kalian nggak update gitu, harga cabai berapa. Kalian misalnya nih jualan nasi goreng, tapi kalian nggak update gitu, harga beras, harga telur, harga timun, ya kan, harga apa lagi, sabun cuci piring ya. Jadi ya, kalau kalian nggak update ya sama aja dengan nggak jualan. Nah, di sini satuan tugas waspada investasi, profil perusahaan. Oke. Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi, Satgas Waspada Investasi, dibentuk surat keputusan ketua. Ya gitulah ya suratnya gitu. Cuman ini ada kata yang jadi sorotan gitu ya. Nah, jadi badan ini SWI diciptakan untuk penanganan dugaan tindakan melawan hukum. Network melawan hukum nggak? Melawan lah. Melawannya di mana? Di barternya. Gitu ya. Melawan hukum. Nggak terima. Aduh teman-teman, makanya baca berita gitu ya. Karena barter, kalian beli mobil pakai Bitcoin, itu kan dilarang loh. Karena apa? Di Indonesia pembayaran yang sah cuman rupiah. Ya. Kalau pakai Bitcoin, jangankan pakai Bitcoin yang belum listing dimanapun, belum terbentuk koin kripto ya, masih koin abal-abal lah gitu, open mainnet aja belum gitu. Pakai Bitcoin aja lah, kripto yang udah sah, kripto yang terbesar, nggak akan bisa gitu. Jangankan Bitcoin, uang negara lain ya, seperti dolar, ringgit, itu nggak bisa. Ini malah Bitcoin yang belum ada harganya jadi alat pembayaran, itu kan melawan hukum gitu. Nah, ternyata ya, di dalam satuan tugas Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa entitas
terkait yang meliputi regulatornya OJK, BI ini Bank Indonesia, kedua Bapepti Kementerian Perdagangan. Nah, dan yang lain bla 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 banyak ya, Polri, Kejaksaan Agung. Gitu. Jadi yang saya tangkap selama ini Pay Network itu dia bertentangan dengan BI dan juga sudah dikatakan oleh wakil Kementerian Perdagangan barter itu dilarang. Kalau BI ini sesuai peraturannya, nanti akan kita baca ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini tadi kan saya katakan BI sama Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan ini kalian bisa cek tuh di YouTube banyak tuh ya orang yang ngasih webinar, video-video webinar dari pembahasan Pay Network ini. Itu ada wakil Kementerian Perdagangan sudah menyatakan pertukaran ataupun barter yang dibayar dengan pi itu dilarang di Indonesia. Tuh, kalau di BI kita bisa ketik di sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah ini. Inilah ya kenapa Pay Network itu dinyatakan ilegal di Indonesia karena itu bertentangan dengan peraturan negara. Jadi kalau ada yang bilang ini kan bukan investasi, bukan ini, ya tapi kegiatannya melanggar hukum negara. Apa yang dilanggar? Nah ini, Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan cryptocurrency dalam bentuk apapun tidak sah sebagai alat pembayaran. Oke, jelas ya. Cryptocurrency dalam bentuk apapun. Sedangkan Bitcoin belum cryptocurrency, tapi udah jadi alat barter. Sebenarnya kalau bahasanya ya, itu bukan barter, bos. Pembayaran dengan pi. Kalian misalnya beli baju pakai pi, beli motor pakai pi, itu kan pembayaran. Ya. Jadi yang sah ya cuman rupiah. Gitu. Itu yang dilanggar sama Pay Network. Sebetulnya bukan Pay Networknya yang melanggar, membernya gitu, karena tingkah membernya yang membarter koin dengan barang, koin ini sebagai alat pembayaran. Nah, karena itulah dinyatakan dilarang ataupun ilegal. Nah, terus ada yang bertanya, Bang, udah 3 tahun berjalan kenapa baru sekarang dinyatakan ilegal? Dulu ya Pay Network itu kalau saya lihat ya dari pandangan saya dia cuman ya mining biasa aja, airdrop biasa aja. Cuman ini belum open mainnet tapi udah dibagi-bagiin barter. Barter kan dilarang di Indonesia dengan Bitcoin. Nah, karena adanya barter itu, kegiatan barter itulah dinyatakan dilarang karena melanggar hukum barter itu. Ya. Di mana hukum hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. So, jelas ini melanggar peraturan negara ya. Jadi komentar yang tadi ya, yang mana komentarnya tadi itu? Yang ini. Oke. Nih, SWI ngurusi pinjol, Bang, bukan kripto. Belajar lagi. Ya sebenarnya bukan ngurusi kripto, cuman kalau kripto abal-abal, investasi bodong itu diawasi ataupun diurusi gitu ya, diurusi sama SWI untuk diinformasikan ini legal dan akan diblokir sama Kominfo. So teman-teman yang masih tertarik dengan Pay Network ya silakan. Saya nggak ngelarang kan, kalian nambang ya silakan. Kalian yang kaya nanti, tapi kalau nggak listing kalian yang halu selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.